Ini bisa dijawab atau tadi? Dalam sebulan berapa sih omset dari kain kaos? Kita mungkin tergolong kecil ya untuk usaha UMKM ya. Mungkin ya kisarannya 50-an ke atas ya. Modal itu bisa dikatakan nol Mas. Saya tuh mulai dengan tanpa modal lah istilahnya. Saya mulai dari rumah, dulu masih kerja di kantor gitu kan, ikut orang. Kesulitannya itu sebetulnya awal-awal mulai kita itu kan otodidak Mas ya. Sablon itu otodidak. Saya belajar dari YouTube lah. Cuman kita ya mengutamakan pelayanan. Kita usahakan pelayanan kita itu disukai sama konsumen yang datang. Ya, makasih. Nama saya Saiful Rahman Hidayat. Nama usahanya ini Kayan Kaos. Biasanya orang sebutnya Kayos biar lebih gampang diingat gitu. Kami itu mulai dari tahun 2019 bulan Juli. Tapi kami awalnya nggak di sini. Awalnya itu di rumah. Habis itu 2019 September itu kami mulai pindah ke sini sampai sekarang. Biasanya kami itu memang spesialisnya kaos gitu kan. Kami buka kaos, cuman kami itu juga buka untuk produk-produk konveksi. Terus kita itu bikin sablon digital atau manual. Nah, itu juga satuan, lusinan kita buka juga. Ya, itu sebetulnya juga ceritanya agak panjang ya. Cuman kalau disingkat itu sebetulnya kami memilih nama Kayan Kaos itu dikarenakan ya nggak jauh-jauh ngambil dari nama Sungai Kayan. Kami kan lahir dan besar di Tanjung Selor ya. Nah, Tanjung Selor itu kan ada sungai yang kita semua tahu namanya Sungai Kayan kan. Nah, itulah kami nggak jauh-jauh ngambil aja namanya, ya udah Kayan Kaos kayak gitu. Karena kami ngambil nama Kayan, habis itu usahanya kaos, udah gabungin aja Kayan Kaos. Kesulitannya itu sebetulnya awal-awal mulai kita itu kan otodidak Mas ya. Desainnya apa itu namanya, bakat awalnya itu cuma desain. Nah, sedangkan untuk dunia bikin kaos, kemudian sablonnya itu kami betul-betul dari nol. Nah, itu jadi ya penuh tantangan juga untuk gimana caranya supaya bikin sablon di kaos itu awet, tahan lama, tapi juga desain-desainnya disuka sama orang, bagaimana itu ya. Ya, ini lagi proses cetak contohnya ya untuk sablon yang satuan. Sablon yang satuan kita pakai printing. Nah, di sini lagi proses cetaknya. Nah, ini proses ngeprintnya seperti ini ya. Kita sih sebetulnya umumnya sama ya, sama teman-teman yang lain yang buka sablon sama kaos itu. Cuman kita ya mengutamakan pelayanan. Kita usahakan pelayanan kita itu disukai sama konsumen yang datang. Kami sih optimis, insya Allah. Contohnya ya kami mulai anggap bulan September ya, bulan September 2019 kami mulai. Nah, sampai sekarang kemudian ada pandemi itu, alhamdulillah antusias customer itu bukannya menurun atau gimana, tapi terus naik gitu. Nah, kami kan ngambil kesimpulan kalau misalkan waktu pandemi yang orang ngeluhnya sepi aja, kami ada aja gitu kan. Nah, insya Allah nanti kedepannya, apalagi selama orang itu berkegiatan, butuh seragam, kemudian ya kegiatan manusia masih ada, insya Allah masih akan tetap ada. Berarti setelah kesibukan selama pandemi itu tidak terdampak berarti ya? Iya, alhamdulillah enggak lah. Nggak tahu kenapa ya, orang bilang kan nggak berkegiatan ya. Kami juga sebetulnya awalnya kayak pesimis, belanja kaos lagi, bikin kaos lagi enggak ya, karena orang kayaknya nggak berkegiatan. Tapi setelah kami lihat ternyata kegiatannya itu berpindah ke tempat yang lain. Misalkan kayak dinas ini nggak berkegiatan, tapi dinas kesehatan ternyata makin banyak kegiatannya kan, kayak Satgas Covid, terus desa-desa bikin Satgas Covid, ya akhirnya mereka kesini bikin kaos di sini. Terus di sini mungkin
lihat juga ya, ini papan sablon namanya kan, cuman kebetulan kita lagi nggak produksi hari ini. Nah, ini gambarannya, ini tempat sablon untuk sablon manual. Biasanya kalau dalam jumlah banyak kita pakai ini, kita operasikan ini. Nah, jadi kaosnya nanti kita pasang di sini, terus kita cetak di sini. Ya, saya pernah usaha sebelumnya itu buka kayak kursus di bidang pendidikan, karena saya sebetulnya backgroundnya kan sarjana pendidikan tuh. Ya, sarjana pendidikan, buka usaha kursus, cuman kayaknya ngerasa kayak kurang passionnya di situ. Akhirnya saya coba-coba apa gitu ya. Nah, karena saya hobi mendesain, nah saya coba larikan lah media apa yang bisa saya tuangkan dengan desain saya. Nah, saya lihat kayaknya kaos nih, karena saya waktu itu sempat kayak penasaran kan, gimana sih caranya orang bikin gambar di kaos itu kayak gimana. Terus saya coba-coba sekalinya, ya alhamdulillah bisa, meskipun di awal-awal itu banyak kekurangan lah. Kalau untuk desain memang saya sekolahnya dulu multimedia, kemudian saya ngambil kuliah itu sarjana pendidikan, cuman saya banyak berkomunitas sama teman-teman desain, komunitas desain. Nah, dari situ untuk bakat desainnya. Cuman kalau untuk sablon itu otodidak, saya belajar dari YouTube lah. Kemudian nanti di proses sablon itu kan finishingnya biasanya pakai mesin hot press. Ini mesin hot press namanya. Kalau kita sudah selesai nyablon, baik manual maupun digital terutamanya, biasanya kita pakai mesin press ini. Ini untuk mesin press kaos. Mesin press kaos. Kemudian ini juga ada mesin press. Ini mesin press untuk topi. Mesin press untuk topi kayak gitu. Inovasinya apa ya? Mungkin kalau area lokal aja ya. Saya itu kan spesialisnya di kaos sama sablon. Tempat sablon itu sebetulnya banyak di sini. Cuman teman-teman itu nggak fokus di satu bidang kayak saya ini di kaos. Banyak teman-teman itu sablon tapi buka stempel, buka cetak, print, kertas, undangan dan lain-lain kayak gitu kan. Akhirnya itu membuat mereka itu ya di situ segmennya. Kalau saya itu ngambil langsung di kaos, jadi orang tahu kalau bikin kaos sama sablonnya itu di kain kaos kayak gitu, ada kaosnya dan lain-lain sebagainya. Modal itu bisa dikatakan nol, Mas. Saya tuh mulai dengan tanpa modal lah istilahnya. Saya mulai dari rumah, dulu masih kerja di kantor gitu kan, ikut orang. Kemudian ada sedikit uang, saya sambil belajar di YouTube, terus saya lihat kan, oh perlengkapannya ini gitu. Saya beli dari uang 200-300 ribu, kemudian saya pelajari, ternyata ada yang pesen gitu kan. Akhirnya dari situ saya putar sampai sekarang. Sablon, kita awalnya itu buka jasa sablon, makanya di Facebook itu kan kita kasih nama Sablon Tanjung Seller kan. Nah, terus kita buka usaha sablon, siapa yang pesan sablon, ternyata orang-orang itu kebanyakan kalau mau nyablon nggak punya kaos. Nah, dari situ kita coba adakan kaosnya. Ya, ini stok-stok kaosnya ini, maaf ya berantakan kayak gini. Ini stok-stok kaos kita ini, biasanya teman-teman yang nggak punya kaos, biasanya kita ambilin dari stok ini kayak gitu. Macam-macam ini ada kaosnya. Paling rumit itu biasanya kita coba ngikuti kemauan konsumen. Biasanya konsumen itu kan bawa desain macam-macam, terus gambarnya blur atau gambarnya pecah, tiba-tiba pengennya langsung bagus di kaos kan. Nah, sedangkan itu kan sablon itu sangat panjang prosesnya, mulai dari pradesain, desain, kemudian kita coba aplikasikan ke cetakan, pembuatan sablon itu. Nah, jadi kalau konsumen itu bawa gambar comot dari Google misalkan kan, yang kualitasnya kurang bagus, itu agak masalah juga dari kami. Bedanya yang pas pisau ini minyak dia, kalau yang putih itu air.
berarti kalau kita mau ke sini ini cukup bawa desain aja bisa ya berarti? Iya, bawa desain aja, bawa konsep desain juga bisa. Nanti mau kaos warna apa, model apa, nanti dari teman-teman aja nanti kita arahin di sini. Di sini banyak stoknya. Nah, kayak ini juga ini hoodie nih, stok hoodie. Oh, berarti tidak hanya kaos tapi Ya, hoodie, topi, kemudian kadang tas punbon juga ada, cuman kita lagi kosong tas-tas yang biasa untuk kegiatan itu juga ada. Yang datang ke sini itu kan nggak cuman anak muda yang ngerti internet, ngerti HP ya. Kadang ada bapak-bapak tiba-tiba datang kayak gini ke sini, terus saya minta bikin yang begini gitu kan. Kita itu kadang susah untuk menangkap ya maksudnya ini apa gitu. Terus kita coba maksudnya kayak gimana gitu kan, akhirnya kita arahkan ke Google gitu, maunya apa gitu ya. Kadang kayak gitu-gitu ada lah. Kebanyakan yang datang ke sini itu cuman bawa ide aja. Kebanyakan mereka itu nggak punya kaos, cuman ada juga yang bawa kaos, kayak misalkan mereka sablon baju bola gitu-gitu kan, mereka sudah punya sebetulnya, tinggal nyablon nama sama nomornya itu ya. Di sini juga bisa. Ketika kita memakai jasa kain kaos, apa sih kelebihan dari kain kaos itu sebenarnya? Kita sih itu yang pertama, kita berusaha untuk membuat konsumen itu puas dengan hasilnya, terutama kualitasnya, terus layanannya kita coba terus tingkatkan. Mungkin di awal-awal banyak kekurangan ya, tapi ya semakin kesini kita coba untuk ibaratnya kita juga kasih garansi. Misalkan dari teman-teman itu customer itu ada yang nggak puas atau mungkin salah ya kan, namanya juga di lapangan itu kita nggak tahu kan prosesnya, sampai rumah itu ternyata oh ada kesalahan, langsung kami bawa ke sini aja, kadang kita ganti baru. Komplain pasti pernah, iya. Apalagi kita buka usaha jasa, karena buka usaha jasa jual barang juga pernah dapat komplain, misalkan kayak salah, misalkan pesennya kaos panjang tapi ternyata sampai rumah kaosnya pendek, tapi nggak semua, biasanya itu pernah. Cuman nanti sekali customer itu bilang ini ada yang salah gitu, nah, kita secepat mungkin kita perbaiki, kita ganti. Dukanya itu kita susah nyari tim, terutama masalah desain. Terus yang mau bekerja sama dengan tim itu memang agak susah. Nah, karena apa ya, ini termasuk usaha yang dibilang gampang-gampang tapi dibilang rumit juga rumit, karena sangat teknis lah, mulai dari desain, bikin cetakan, terus proses eksekusi di pencetakannya, sampai mulai packing itu kan harus diperhatikan betul, jangan sampai ada yang cacat produksi, akhirnya customer itu nggak suka, akhirnya komplain kan. Nah, itu sangat susah biasanya untuk cari karyawan lah ya, tim. Kalau sukanya apa ya, karena ini mungkin berawal dari passion kan. Dulu pernah kerja macam-macam, terus akhirnya kita coba ngikuti passion lah, biarlah mau untung atau rugi ya udah jalani aja. Akhirnya ya itu sukanya kita kayak menyalurkan hobi aja. Harapan kedepannya sih semoga usaha ini bisa memberikan manfaat banyak buat orang-orang sekitar, untuk karyawan-karyawan di sini, terus untuk masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pembuatan kaos. Ini bisa dijawab Pak Tandan, dalam sebulan berapa sih omset dari kain kaos?
kita mungkin tergolong kecil ya untuk usaha UMKM ya. Mungkin ya kisarannya 50-an ke atas lah. Kalau mau bikin kaos atau nyablon kaos itu bisa hubungi di Instagram kita @kayankaos atau langsung hubungi WhatsApp kita di 0821 540 48146 atau bisa langsung datang kalau mau langsung lihat bahan kaosnya, terus contoh-contoh sablonnya bisa langsung datang ke Jalan Haji Tamrin. Itu patokannya Sengkawit, nanti samping Pasar Induk, nanti ada pelangnya di situ. Ya itulah kami.